besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh
menjamah setiap hati kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan Kau Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom Ibu Bapak yang kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali lewat fellowship pada doa malam hari ini. Kalau sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kita dan memberkati kita, biarlah malam ini kita menikmati fellowship dan persekutuan kita dengan Tuhan, supaya semua kita memperoleh kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Malam ini sebelum kami menikmati sebuah istirahat sepanjang malam di dalam pengawalan Tuhan, kami mau menikmati fellowship secara khusus bersama Tuhan lewat doa malam ini. Biarlah semua ibu bapak yang mengambil bagian dalam doa ini, semuanya diberkati. Semuanya mendapat bagian yang terbaik seperti yang Tuhan pernah berikan kepada Maria. Dan Roh Kudus tuntunlah semua kami untuk memahami firman-Mu, sebab oleh firman inilah kami akan timbul iman, dan oleh iman kami akan mengalami mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban, terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh waktu ini, supaya semua kami diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita ingin membicarakan sebenarnya status kita di hadapan Tuhan itu sebagai apa. Pertama kali kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Status kita adalah anak Allah. Dalam teks Yunani menggunakan istilah teknon. Anak secara sah, tetapi belum memiliki karakter sebagai anak Allah. Karakter anak Allah menggunakan teks Yunani menggunakan istilah huios. Jadi Yesus itu disebutnya sebagai huios. Jadi anak Tuhan yang karakternya sudah mirip Kristus itu disebut huios. Jadi tugas kita adalah sejak pertama kali percaya Tuhan Yesus, kita terus harus mengalami pertumbuhan. Bukan sekedar tumbuh secara jasmani, tetapi juga tumbuh secara rohani untuk meninggalkan teknon untuk menjadi huios. Dan setelah itu status kita mengalami peningkatan lagi, yaitu menjadi umat Tuhan secara menyeluruh. Lebih lengkap lagi sebagai umat Tuhan seperti yang diungkapkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi status perdana kita sebagai orang percaya adalah anak Allah. Mengalami peningkatan, kita naik menjadi umat Tuhan dalam konteks adalah imamat yang rajani. Jadi status dari anak Allah terus mengalami pertumbuhan, kemudian menjadi imamat yang rajani. Jadi sisi lain kita itu imam. Jadi memiliki otoritas untuk berdoa, memiliki otoritas untuk mendoakan orang, memiliki otoritas untuk mengalami atau melakukan pelayanan-pelayanan, memanage pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Sisi lain kita juga adalah raja. Nah, mari kita bandingkan dulu jika kita ini bukan imamat yang rajani. Bapak Ibu masih ingat peristiwa di mana Saul mendapatkan penolakan dari Tuhan. Peristiwanya berawal dari Saul yang merasa Samuel ditunggu tidak datang-datang. Dan dia menyaksikan bahwa bangsa Israel mulai mengalami ketakutan dan kegelisahan. Dia mengambil tugas keimaman Samuel dengan cara dia mempersembahkan korban bakaran. Dan itu ternyata sebuah kekeliruan yang sangat fatal, yang akhirnya Saul memperoleh penolakan dari Tuhan dan Tuhan mendapatkan gantinya Daud. Artinya apa? Orang yang memiliki urapan sebagai seorang raja cukup sebagai seorang raja. Orang yang memiliki pengurapan sebagai imam seperti Samuel cukup memiliki pengurapan sebagai imam. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati disalibkan menggantikan kita, posisi kita dari anak Allah mengalami peningkatan, yaitu kita adalah imamat yang rajani. Sekali lagi saya ingin bacakan untuk kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi semua kita sebagai umat Tuhan, status kita adalah kamulah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Ya, coba Bapak Ibu bisa renungkan bahwa jika Tuhan tidak membuat sebuah komunitas yang kita sebut sebagai bangsa, coba bayangkan bahwa misalnya di Madiun itu cuma satu orang Kristen. Di Ngawi satu orang Kristen. Di Nganjuk satu orang Kristen. Ponorogo satu orang Kristen. Tuhan tidak bekerja dengan caranya, maka tidak akan terbentuk dengan komunitas atau bangsa. Jadi kita bersyukur kalau di kota ini kita memiliki komunitas yang cukup, yang memadai. Sehingga kita menjadi bangsa yang terpilih. Nah, kita mau belajar tentang dua hal, tentang imamat dan juga tentang rajani. Apa otoritas yang dimiliki seorang imam? Sekali lagi, sebagai anak Allah, kita sudah naik pangkat menjadi imamat. Kapan kita menjadi imamat? Saat orang-orang percaya mengambil bagian di dalam pelayanan. Saya ulangi, kapan kita menjadi imamat adalah manakala kita mulai terjun ke dalam pelayanan. Jika saja Tuhan belum mengangkat status kita imamat yang rajani, misalnya dalam pelayanan-pelayanan seperti malam ini. Jika bukan anak keturunan Harun, tidak boleh melayani. Jika bukan keturunan Harun di gereja, seseorang tidak boleh mengambil bagian dalam pelayanan di podium. Berkhotbah, singer, WL, pemain musik, ya, multimedia, itu harus keturunan Harun. Tetapi oleh berkat dan kemurahan Tuhan, oleh karena penebusan Tuhan atas kita, maka kita memperoleh hakikat baru, pangkat baru, status baru, imamat yang rajani. Sebagai seorang imamat, kita memiliki otoritas untuk menyelenggarakan ibadah. Kita ini boleh melayani. Ya. Makanya di gereja, di doa malam, di FA, seseorang siapapun dia boleh melayani. Jika bukan karena pemilihan Tuhan sebagai imamat, kita nggak layak untuk melayani. Contoh yang lain, apa otoritas seorang imam? Memiliki otoritas untuk melantik raja. Jadi kalau kita ini memiliki status sebagai imamat, maka kita memiliki otoritas.
apa yang kita katakan akan diberkati dan dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidup, memiliki target-target dalam hidup, apa yang kita targetkan, apa yang kita rindukan, itu yang kita ucapkan lalu kita berkati. Ya. Misalnya tanah kita akhir-akhir ini tidak menghasilkan panen yang memadai. Sebagai seorang imamat, kita memiliki otoritas untuk mengurapi tanah itu, memberkati tanah itu supaya menghasilkan panen yang memadai. Artinya apa? Yang kita pahami malam hari ini adalah sejak Tuhan memilih kita menjadi imamat yang rajani, segala yang kita katakan diberkati Tuhan. Apa yang kita nubuatkan diberkati oleh Tuhan. Termasuk memiliki otoritas atas semua yang dia lantik. Karena Samuel dulu melantik Saul, maka Samuel juga memiliki otoritas untuk menegur Saul. Karena Samuel lah yang melantiknya. Jadi malam ini kita diingatkan oleh firman ini bahwa betapa saudara ini orang-orang yang luar biasa. Sejak menyandang gelar imam, atau bahasa lainnya imamat yang rajani, kita memiliki otoritas lebih dari waktu sebelum. Mungkin ini kabar baik bagi ibu-ibu. Mungkin beberapa keluarga kadang-kadang seorang ibu karena suaminya sudah dipanggil Tuhan atau karena faktor yang lain, single parent, ya jangan lupa. Walaupun ibu janda dan ibu seorang wanita, sejak kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan, ibu juga menyandang predikat yang sama karena pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu imam. Jadi sebagai seorang single parent, jangan lupa, ibu juga memiliki otoritas yang sama dengan pria-pria pada umumnya. Ini hanya terjadi sejak Yesus menebus dosa-dosa kita dan melayakkan kita. Tanpa pengorbanan Yesus disalibkan, ya nasib janda akan sangat memprihatinkan karena tidak memiliki otoritas apa-apa dengan keibadat-ibadat. Makanya memiliki otoritas kalau di rumah bersama anak-anak untuk diajak berdoa. Anak-anak sebelum tidur diberkati. Mau berangkat sekolah diberkati. Sama, otoritasnya sama. Wanita maupun pria di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah kita melayani Allah, maka kita memberi predikat baru sebagai imam. Dan bagian kedua tentang raja. Apa otoritas yang dimiliki raja? Raja memiliki otoritas atas satu wilayah. Ya, jadi misalnya gini, ada di antara jemaat mungkin yang punya usaha toko bangunan misalnya. Ya, bagaimana supaya orang-orang yang belanja atau yang menggunakan fasilitas dari toko kita itu terus menjadi saluran berkat. Ya, saya ngajarkan kepada jemaat di Ambarawa bahwa kepada Pak Paulus yang memiliki toko bangunan, jangan lupa bahwa mereka itu di bawah otoritasmu. Jadi sesekali pada waktu pelanggan dari toko bangunanmu belanja dan membangun rumah, alangkah baiknya kalau tiap orang yang membangun rumah itu dikunjungi proses pembangunannya. Kalau perlu memberi bantuan beberapa sak semen, satu sak cuma 50-an atau mungkin 40-an. Kita nyumbang 5 itu cuma 250 dan orang kalau membangun rumah itu rata-rata puluhan juta. 2020 yang lalu saya membangun rumah, saya belanja di sebuah toko itu hampir 100 juta. Kalau 100 juta kita memberi sumbangan 5 sak semen kan tidak sampai 250. Nah, saya ajarkan bahwa coba bayangkan kalau kita bisnis toko bangunan dan kita diberi otoritas sama Tuhan satu wilayah. Di mana wilayah itu di dalam kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita menggembalakan mereka, menuntun mereka, bangun fellowship dengan mereka. Maka kampung, 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung, 4 kampung menjadi konsumen tetap dari bisnis toko bangunan kita. Sekali lagi, ini sebuah predikat yang luar biasa sebab kita memiliki otoritas atas satu wilayah, termasuk memiliki otoritas atas semua rakyat yang tinggal di dalamnya. Ya, makanya jemaat kami di Denpasar dulu, dia memiliki hikmat ilahi. Orang-orang Banyuwangi, orang-orang Situbondo, orang-orang Bondowoso itu punya kebiasaan kalau mereka nganter janur ke Denpasar, pulangnya mereka kulaan.
Nah, agar supaya orang-orang ini menjadi pelanggan, maka jemaat kami ini setahun sekali berkunjung ke Jawa Timur dan mobilnya dipenuhi dengan salak. Dibungkusi 2 kilo, 2 kilo. Jadi pelanggan-pelanggan tetap, toko-toko yang langganan ke dia, tiap tahun dikunjungi dan diberi 2 kilo salak. Sejak itu dilakukan, maka mereka menjadi pelanggan-pelanggan tetap tokonya di Denpasar. Ini saya sebutkan bahwa kita memiliki otoritas atas semua orang atau rakyat yang berada di satu wilayah. Jadi gembalakanlah mereka, bangun relasi dengan mereka, ikat dengan tali silaturahmi dengan mereka. Maka mereka akan menjadi saluran berkat bagi hidup kita. Otoritas ini Tuhan berikan kepada siapa? Kepada imamat yang rajani. Jadi jangan berhenti hanya imam. Predikat yang Tuhan berikan kepada kita adalah juga raja. Dan termasuk memiliki otoritas atas semua kekayaan alam. Semua kekayaan alam yang ada di sekitar kita itu menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Baru-baru ini istri saya mengajarkan kepada tetangga kami salah satu pohon yang mengandung khasiat untuk kesehatan itu adalah brotowali. Itu di kebun di tempat saya tinggal itu barang yang dibuang-buang. Lalu diajarkan membuatnya, kemudian dilihat di Google bagaimana manfaat dari brotowali ini. Dan sekarang dia bikin brotowali, kemudian disaring di botol kecil, itu laku 5.000. Per hari dia bisa menjual beberapa botol setiap hari. Artinya apa? Apa yang merupakan sampah, apa yang merupakan barang tak berharga di sebuah kebun, bisa bernilai rupiah. Kenapa? Karena kita memiliki otoritas atas semua kekayaan alam. Dengan PT Freeport menguasai alam sebagian di Timika di Papua, mereka bisa memiliki emas berkilo-kilo. Dengan menguasai tambang, nah bisa memiliki dana uang miliaran. Nah Bapak Ibu mari kita belajar dari perkara-perkara kecil. Bahwa dengan imamat yang rajani, Tuhan telah memberikan otoritas untuk semua kekayaan alam. Jadi maksud saya begini, anak-anak Tuhan itu tidak boleh miskin sebenarnya. Kenapa? Karena semua apa yang ada di depan mata kita, itu kalau kita kelola dengan baik, itu jadi sumber berkat, itu sumber keuangan. Ya, apa saja. Mungkin di kebun ada pohon pisang yang tak berguna. Tapi kalau kita ketemu bahwa di negara-negara lain seperti Amerika, itu membutuhkan gedebok. Beberapa wanita telah menemukan bahwa negara-negara lain membutuhkan daun pisang. Ya mungkin Madiun butuh daun pisang karena di sini ada banyak pecel Madiun yang membutuhkan daun pisang. Tetapi di negara-negara lain membutuhkan dan harganya lebih mahal. Apa yang kita anggap sampah di kebun, di negara lain itu bernilai dolar. Apa yang kita anggap sampah di Indonesia, janggal jagung misalnya. Begitu dikirim ke Cina itu menjadi salah satu campuran pakan ternak yang nilainya tinggi sekali. Jadi kalau kita punya urapan seorang raja, imamat yang rajani, semua apa yang kita lihat dengan mata kepala, yang kita pegang dengan tangan, itu merupakan salah satu sumber berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Karena kita punya otoritas atas mereka semuanya. Ya, karena itu malam ini saya ingin mengajak kita semua kembali membaca apa yang ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi status umat Tuhan yang diberikan lagi sebagai tambahan dalam hidup kita adalah imamat yang rajani. Satu sisi kita imam, sisi lain kita ini raja. Terima mandat ini dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka saudara akan diberkati sebagai imam dan diberkati sebagai rajani. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami bersyukur malam ini lewat 1 Petrus 2:9 disingkapkanlah kepada kami bahwa sesaat setelah kami mengambil bagian dalam pelayanan, kami telah memperoleh predikat baru sebagai imamat yang rajani. Kami memiliki otoritas untuk urusan-urusan ibadah, doa, sembahyang. Kami memiliki otoritas atas satu wilayah, atas benda yang bergerak ataupun yang tak bergerak di wilayah di mana kami berada. Untuk semuanya diubah menjadi sumber berkat jasmani bagi sekitar kami. Itu Tuhan biarlah
pengurapan sebagai imamat yang rajani, Tuhan berikan kepada umat-umat-Mu ini. Berikan Tuhan, Tuhan berikan. Engkau adalah imamat yang rajani. Ibu bapak adalah imamat yang rajani. Engkau adalah imamat yang rajani. Jangan lagi ada orang yang merasa jauh dengan Tuhan, sebab engkau imam. Jangan ada orang yang merasa hidupnya tak berdaya, sebab engkau ada raja. Imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menerima predikat baru dan tanggung jawab sebagai imamat yang rajani dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu bapak yang siap menjalankan fungsi dan panggilan sebagai imamat yang rajani sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan memberkati imamat yang rajani. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau di hadapan-Mu, keinginan hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kirarabata sikapata rabayarara, kirarama sikapata rabayarara, kirarama sikapata.
Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.